Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan. Dan kali ini hadir di studio bersama kami Ibu Esther Cahya, sarjana psikologi yang juga merupakan staf psikolog di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Dan tentu saja sebagaimana biasa, Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, juga akan bersama kami berbincang-bincang tentang suatu topik, yaitu menjadi sahabat buat anak. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Ibu Esther, sebagai anak itu seringkali membutuhkan sahabat. Dan seringkali kita juga, orang tua itu tidak bisa, tidak terbiasa mungkin ya, menjadi sahabat buat anak kita sendiri. Kita lebih mudah bersahabat dengan orang yang sebaya dengan kita, tetapi anak yang di rumah yang begitu dekat dengan kita kehilangan atau tidak mempunyai seorang sahabat. Dan tentunya akan lebih baik kalau orang tua itu bisa menjadi sahabat buat anak-anaknya. Tetapi masalahnya bagaimana itu? Atau dari mana kita sebagai orang tua itu memulainya? Bu Esther. Memulai untuk menjadi sahabat ya? Iya. Yang pertama saya pikir sebagai orang tua, tentunya orang tua harus terlebih dahulu mempunyai sikap yang benar terhadap anaknya ya. Siapa sih anak saya ini sesungguhnya? Maksudnya, apakah anak itu hanya sebagai pelanjut keturunan atau marga saja gitu ya, supaya tidak sampai hilang gitu. Apalagi kalau misalnya itu adalah anak laki satu-satunya gitu. Atau justru ada sesuatu yang lebih dari sekedar penyambung keturunan gitu. Nah, saya berprinsip Pak Gunawan bahwa anak itu bukan penyambung keturunan semata. Sebab misalkan kalau kita baca dari kitab Ulangan pasal 11 ayat 18 dan 19 dikatakan di sini, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi di sini kita melihat Tuhan meminta kita untuk mewariskan iman kita kepada anak. Jadi anak adalah pewaris iman kita. Jadi itu adalah sikap yang harus dimiliki oleh orang tua ya. Jangan sampai melihat anak sebagai penyambung keturunan belaka. Dan juga penting supaya kita ini menyadari bahwa anak itu bukanlah beban ya. Karena ada kalanya anak itu dilihat sebagai beban. Karena ada anak maka pengeluaran bertambah besar. Gara-gara ada anak saya tidak bisa melanjutkan sekolah. Gara-gara ada anak, saya harus berhenti bekerja. Gara-gara ada anak, saya nggak bisa lagi pergi dengan suami ke kafe, atau tidak bisa pergi dengan istri ke kafe, karena harus bersama anak pada malam hari. Nah, ada kalanya, sebagian dari kita melihat anak justru sebagai beban. Nah, ini juga keliru sekali. Sebab kita bisa baca juga ya di kitab Ulangan, pasal ke-7 ya, ayat 12 dan 13 dikatakan di sini. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu, serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih-Nya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu dan sebagainya. Jadi Tuhan berkata, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, menaati perintahnya, Dia akan memberkati buah kandungan kita. Dan ini jelas, ini berkat untuk anak-anak kita.
Jadi justru mempunyai anak merupakan berkat buat orang Israel saat itu. Justru Tuhan memberikan anak sebagai tanda ya, dia memberkati anak-anaknya, dia memberkati kita sebagai orang tua. Nah, jadi sikap yang benar adalah langkah pertama sebagaimana telah disinggung oleh Bu Esther itu, yaitu menghargai anak sebagai pemberian Tuhan, sebagai pewaris iman kita dan sebagai berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Iya, dalam hal ini Pak Pol, seringkali orang tua menjaga jarak justru dengan anaknya supaya bisa melakukan amanat tadi. Nah, dia tidak mau anaknya jadi kurang ajar terhadap dia. Ada kekhawatiran seperti itu. Sebenarnya bagaimana sikap seperti itu Pak Pol? Ada kalanya orang tua memang takut kalau saya ini tidak dihormati ya oleh anak. Jadi menjaga jarak atau justru bersikap lebih otoriter kepada anak. Saya kira sikap-sikap seperti itu tidak perlu. Wibawa orang tua diperoleh bukan dari sikap menjauhkan diri dari anak. Justru anak yang merasakan orang tuanya dekat dengan dia akan lebih bisa menghormati orang tuanya. Justru orang tua yang terlalu jauh menjadi orang tua yang mungkin sekali ditakuti, tapi belum tentu dihormati. Sebab anak menghormati orang tua yang dekat dengan dia, yang akrab dengan dia. Sebenarnya apakah memang ada kebutuhan untuk mempunyai seorang sahabat itu Pak Pol dalam diri seorang anak? Saya kira semua anak ya mempunyai kerinduan untuk dekat dengan orang tua. Dan mau sekali orang tua itu menjadi sahabatnya. Saya masih ingat waktu saya masih SMP, SMA ya. Saya mempunyai teman, atau tidak banyak ya, ada teman-teman saya yang cerita bahwa mereka itu dengan orang tuanya sangat akrab, sangat dekat sekali. Bisa misalnya bercanda dan sebagainya. Nah, saya kira itu adalah suatu kebanggaan tersendiri. Bisa bermain sama-sama. Nah, kebetulan saya juga lumayan bisa akrab dengan orang tua. Misalnya bisa bercanda dengan ayah saya. Beliau kebetulan misalnya dulu tubuhnya agak gemuk. Jadi kadang-kadang saya suka bercanda memegang perutnya dan sebagainya. Jadi hal seperti itu membuahkan rasa dekat dan menghormatinya. Justru kalau dia terlalu berjaga-jaga, saya kira reaksi saya justru tambah nggak hormat kepadanya. Jadi kita perlu masuk dalam dunia anak itu ya Pak Pol. Menerima kesukaannya dia itu apa, kelemahannya dia itu apa. Itu perlu sekali ya Pak Pol. Betul sekali Bu Ida. Jadi memang untuk menjadi sahabat anak, saya kira perlu sekali ya seorang orang tua itu memasuki dunia anaknya. Nah, mungkin di sini Ibu Esther bisa memberikan masukan kepada kita, karena memasuki dunia anak, terutama anak-anak yang kecil, saya kira agak susah ya. Mungkin buat kita sedikit lebih mudah memasuki dunia anak yang beranjak dewasa atau remaja. Mungkin Ibu Esther bisa memberikan masukan kepada kita semua. Yang pasti saya rasa yang pertama kita mesti pahami pola tahap perkembangannya dulu ya. Tahapan perkembangannya dengan kita tahu dia usia berapa, dia mampu berpikir seperti apa, baru bisa kita masuk gitu. Masalahnya nih kadang-kadang kita sebagai orang tua suka lupa bahwa kita ini sudah sekian langkah di depannya anak itu gitu ya. Kadang-kadang kita menuntut dia untuk sepertinya berjalan sejajar dengan kita. Nah, kalau kita punya pola pikir yang seperti itu, artinya kita tidak masuk ke dalam dunianya. Jadi pernah ada orang tua yang mengeluh seperti ini. Aduh Bu, anak saya itu sama sekali tidak bertanggung jawab, tidak bisa disiplin. Dan keluhan-keluhan seperti itu langsung saya tanya ya, anaknya usianya berapa tahun Bu? 3,5 tahun gitu ya. Jadi saya langsung, aduh ibu ini mikir apa enggak gitu ya, bahwa anak segitu ya belum ngerti yang namanya tanggung jawab. Jadi kadang-kadang kita suka punya label yang sama, tuntutan yang sama seperti kita. Jadi yang pertama-tama untuk masuk ke dalam dunianya adalah kita pahami tahapan perkembangannya dan pola pemikirannya gitu. Kalau memang anak masih taunya yang konkret begitu, lalu kita suruh dia memberikan kepada dia ilustrasi atau kita menjelaskan kepada dia sesuatu dengan cara yang abstrak seperti papa mama ingin menjadi sahabatmu. Nah, sahabat itu apa gitu ya, belum tentu mereka mengerti. Jadi
dengan kita memahami pola pemikirannya, kita juga bisa menggunakan bahasa-bahasa yang memang dipahami oleh anak-anak seperti itu, gitu, anak-anak dengan usianya. Ya, dan memahami pola pikirnya itu tentu saja kita harus banyak terlibat dengan dia kan. Tidak mungkin kalau waktu kita sangat singkat itu bisa mengerti pola pikirnya. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi memang memberikan bukan saja pengertian kita, namun waktu adalah hal yang penting. Nah, satu hal lagi yang kita kadang-kadang suka lupakan ya, yang tadi sudah disinggung oleh Bu Esther, karena kita ini sudah cukup melangkah lebih dulu dan kita lupa ya tentang masa-masa kecil kita. Kita ini juga akhirnya mengabaikan sudut pandangnya dia, perasaannya dia, situasinya dia, yang membuat dia bereaksi seperti itu. Misalkan, bagi anak-anak tidak diajak main adalah hal yang sangat-sangat mengganggu, menyedihkannya, membuat dia terbuang. Ya buat kita sekarang nggak diajak main ya kita memang nggak merasakan seperti itu. Tapi bukankah sama kalau misalnya kita ini di tempat kerja merasa bahwa teman-teman itu membuat klik dan kita itu tidak dimasukkan dalam klik mereka. Ada main basket, ada pertandingan apa, semua main, kita nggak diundang. Ada pesta apa, semua diundang, kita nggak diundang. Bukankah kita juga merasa tersisihkan? Nah, anak-anak juga mempunyai perasaan yang sama. Perasaan yang namanya tersisihkan, terbuang. Nah, anak-anak akan bereaksi terhadap situasi-situasi seperti itu. Jangan sampai kita sebagai orang tua berkata kepada anak-anak kita, masa begitu saja kamu sudah marah, sedih, cengeng. Gak apa-apa teman-teman kamu gak diajak main kamu. Kamu bisa main sendiri. Jangan hiraukan teman-teman gak ajak main. Kamu bisa ciptakan permainan sendiri. Nah itu bagi saya adalah kalimat atau perkataan yang tidak realistik. Sebab kita pun dalam keadaan kita sekarang kalau tersisihkan akan merasa sedih, terbuang. Nah anak memang ya situasinya berbeda tapi perasaannya tetap sama. Jadi saya mau mengingatkan kita semua sebagai orang tua untuk berbuat kepada anak ya seperti yang kita kehendaki orang berbuat kepada kita pula gitu. Ini yang disebut prinsip atau hukum emas ya yang terambil dari Matius pasal 7 ayat 12 yang kalau saya boleh bacakan berbunyi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ya mengertilah anak-anak juga mempunyai perasaan-perasaan yang sama dengan kita meskipun situasinya berbeda. Dan komunikasikan pengertian kita itu kepada mereka. Ya, di ayat tadi yang Pak Paul bacakan itu kan yang penekanannya adalah perbuatan dari orang itu. Dan juga kita melakukan apa yang kita mau orang lakukan. Nah, perbuatan apa itu yang cocok atau yang tepat seharusnya kita lakukan terhadap anak itu? Saya kira kalau kita dalam situasi seperti itu, kita nggak mau orang malahan memarahi atau mempermalukan kita atau melecehkan kita. Misalkan kita yang tidak diajak ke pesta oleh teman-teman, kita lah yang nggak diajak pertandingan basket oleh teman-teman. Bukannya kita merasa sedih. Dan kita nggak ingin orang kan malahan menyudutkan kita. Masa begitu saja kamu sedih, kamu ciptakan permainan sendiri. Kita nggak mau orang begitu kepada kita. Nah, kita mau orang berbuat kepada kita seperti apa? Menerima kita, mengerti perasaan kita yang tersisihkan. Nah, kita perbuatlah hal yang sama kepada anak-anak kita. Yang mereka butuhkan adalah pengertian, bukan penyudutan atau pelecehan. Nah, kalau kita sebagai orang tua, Pak Paul, peran apa yang harus kita berikan untuk anak-anak kita? Saya kira yang pertama ya, kita ini memang tadi Ibu Ida sudah menyinggung, kita perlu menerima kelemahan anak kita sendiri. Anak mempunyai kelemahannya. Enggak semua yang dia miliki adalah kekuatannya. Artinya jangan kita ini melecehkannya karena kelemahannya. Justru kalau kita melecehkannya, dia enggak merasakan kita sahabatnya. Sebab kita pun juga nggak mau bersahabat dengan orang yang melecehkan kelemahan kita. Misalkan sebagai anak remaja,
dia memang kurang begitu bisa bergaul ya, agak sedikit kaku. Nah, yang penting adalah kita memberitahukan anak kita, engkau perlu berusaha. Dan kalau dia sudah berusaha tapi memang sifatnya agak pendiam, kita mesti menerima itu juga. Jangan malahan mencecar dia dan mengata-ngatai dia karena dia itu kok di rumah tidak pergi. Jadi boleh dorong dia, tapi jangan mencecar dan menghina kelemahannya. Anak akan merasa ditolak oleh orang tua yang justru seolah-olah melecehkan kelemahannya. Mungkin dalam hal ini Ibu Esther bisa memberikan juga masukan ya, apa yang bisa orang tua lakukan dalam hal menerima kelemahan anak yang lebih kecil, Bu Esther. Yang pasti orang tua kan harus bisa melihat dari sisi anak melihat gitu ya. Sekali lagi, saya jadi ada teringat pada sebuah ilustrasi tentang seorang anak yang mengatakan dia sedang menggambar mama gitu. Tapi ketika dilihat yang terlukis di dalam gambar itu adalah kaki yang panjang dengan rok, lalu sudah segitu saja gitu. Lalu orang yang lain pada protes, kamu bilang menggambar mama, mana ini cuma kakinya. Lalu dia katakan memang hanya segitu yang saya lihat gitu ya. Memang kan jarak pandangannya hanya segitu gitu. Jadi yang itulah yang dia gambar. Nah, jadi kita sebagai orang tua perlu tahu bahwa memang cara dia melihat ya hanya seperti itu gitu. Jadi untuk bisa melihat kelemahan, kita juga perlu lihat juga kelemahan itu apakah memang sungguh-sungguh kelemahan si anak dalam arti memang dia belum bisa, atau kelemahan dalam arti orang tua yang berambisi nih anak saya untuk melakukan ini tetapi kenapa belum bisa gitu. Iya. Memang untuk anak-anak saya rasa yang penting itu adalah peragaan dari tindakan kita yang mereka bisa terima itu. Jadi kalau kita cuma ngomong itu rasanya kok akan sulit mereka. Itu sesuatu, persahabatan kan sesuatu yang abstrak sekali Pak Paul. Tapi tindakan-tindakan nyata apa itu yang bisa dilakukan oleh orang tua? Yang bisa dilakukan orang tua juga adalah kita ini bersama dia menikmati kesukaannya. Kadangkala orang tua merasa canggung ya untuk bermain bersama-sama dengan anak dan menikmati kesukaan anak. Tapi untuk menjadi sahabat anak, kita mesti belajar menikmati kesukaannya. Sebagai contoh, kalau misalkan setiap kali anak kita mendengarkan lagu-lagu yang modern ya, yang dinyanyikan oleh misalnya Backstreet Boys atau Bon Jovi, atau yang sekarang lagi populer adalah Westlife, kita berkata lagu macam apa ini, kita marahi dia. Nah, susah buat anak merasa kita ini sahabatnya. Jadi saya kira kadang-kadang orang tua nggak begitu memahami ya hal ini. Sering orang tua berkata, saya ingin menjadi sahabat anak saya. Sering mengeluhkan, kenapa kok anak-anak nggak mau dekat dengan saya, nggak mau terbuka, cerita apa adanya kepada saya. Tapi di pihak yang lain, orang tua nggak membangun jembatan. Malahan membakar jembatan-jembatan itu dengan mencela-cela, memarah-marahi, misalnya selera lagu si anak. Nah, saya kira kita perlu menikmatinya bersama dia. Nah, kita bisa berkata, ini lagu nadanya enak, atau kata-katanya kok bagus. Nah, sehingga waktu satu kali kita mendengar lagunya yang kurang bagus, dan kita berkomentar, si anak bisa menerima. Sebaliknya kalau semua lagu dia kita celak, kebetulan ada yang kurang bagus, dan kita akhirnya mau koreksi, dia sudah kadung membangun persepsi orang tua memang nggak suka dengan semua lagu saya, dan dia nggak akan lagi mengindahkan koreksi kita. Nah, mungkin dalam usia yang lebih kecil, Ibu Esther juga bisa memberikan masukan ya, bagaimana orang tua bisa turut menikmati kesukaan anak. Saya sering mendengar banyak orang tua bilang, aduh saya udah nggak bisa main dengan anak saya karena memang menghabiskan waktu sepertinya ya. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya justru dengan berusaha bermain dengan mainan anak umur segitu itulah mereka benar-benar menjadi sahabat, dan selain menjadi sahabat sebenarnya itu membantu di dalam proses belajar mereka gitu. Jadi kan kadang-kadang orang tua sepertinya enggan ya untuk berfantasi, main masak-masakan, main boneka Barbie, sementara memang buat anak-anak segitu itulah teman-teman atau memang dunianya gitu.
Tapi kalau orang tua bisa meluangkan sedikit waktu untuk bisa main bersama mereka, ikut terjun di dalam fantasinya mereka, itu akan berarti sangat banyak buat anak itu juga sampai dalam tahap perkembangan berikutnya. Iya, saya rasa justru dengan pendekatan-pendekatan seperti itu kita tahu kapan dia sangat membutuhkan kita. Dan justru pada saat-saat dia membutuhkan kita dan kita ada di sana, persahabatan itu akan terjalin, saya rasa. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi persahabatan tidak dibentuk pada usia, misalkan ya, anak itu sudah berusia 11 tahun. Tidak. Persahabatan itu dibentuk melewati proses waktu. Dan harus dimulainya dari bawah, dari umur sedini mungkin. Dan waktu kita berhasil membangunnya tahap demi tahap, kita mulai memetik hasil atau buahnya nanti di kemudian hari, pada masa anak-anak remaja. Jadi orang tua yang baru ya, tergesa-gesa mau menjadi sahabat anak, setelah anak itu berusia 16 tahun, seringkali tidak mendapatkannya, karena memang sudah lewat waktunya. Satu hal lagi Pak Gunawan yang ingin saya tekankan, untuk menjadi sahabat anak, kita mesti memainkan dua peran. Di satu pihak, kita memang adalah sahabat, seolah-olah selevel. Di pihak yang lain, kita jangan sampai melupakan status kita sebagai orang tua. Jadi itu pun harus kita pertahankan. Nah, maksudnya apa? Jadilah orang tua dalam pengertian yang pertama, kita mesti memberikan cinta kasih kepada anak. Ya, kita nggak boleh melupakan bahwa tugas kita adalah mengasihi mereka, memperhatikan kebutuhan dan mengkomunikasikan cinta kita kepada mereka. Kita juga jangan sampai melupakan tugas kita mendisiplin mereka. Kadang-kadang ada orang tua yang merasa, saya memang dekat dengan anak, sahabat dengan anak, jadi sampai-sampai tidak lagi mendisiplin anak waktu anak berbuat salah. Nah, saya kira ini kesalahan. Jadi penting orang tua berfungsi sebagai orang tua yang mendisiplin anak-anak. Kenyataannya adalah anak yang tidak menerima disiplin dari orang tua justru makin kurang respek terhadap orang tua. Orang tua yang dihormati anak adalah orang tua yang mengasihi anak dan juga mendisiplin anak. Nah, sudah tentu tadi Pak Gunawan sudah singgung, orang tua perlu menjadi contoh yang hidup ya, panutan yang baik, teladan yang bisa dicontoh oleh anak-anak. Kalau orang tua hanya bisa memberikan instruksi, tapi tidak bisa menyatakan kebenaran itu dalam kehidupannya, dia juga kehilangan wibawa. Dan anak akhirnya nggak bisa lagi menghormati mereka. Nah, sewaktu anak nggak lagi menghormati orang tua, dia tidak bisa membuat orang tua sebagai sahabatnya. Anak-anak perlu menghormati orang tua, baru bisa menjadikan orang tua itu sahabatnya. Saya mungkin bisa mendapatkan masukan dari Ibu Esther juga ya tentang hal ini. Iya, banyak orang tua suka mengeluh begini, aduh anak saya itu keras kepala gitu ya. Kalau sudah melakukan kesalahan, suruh ngaku atau suruh minta maaf itu susah sekali. Terus ketika diselidik, tanya kita bicara lebih jauh, memang orang tua juga tidak pernah memberikan contoh seperti itu ya. Jadi kalau memang dia kadang-kadang orang tua kan menganggap saya orang tua masa harus minta maaf kepada anak. Tapi sebenarnya saya lihat itu adalah nilai itu merupakan nilai yang begitu tinggi yang bisa diajarkan kepada anak tentang kita bisa berbuat salah, kita juga perlu meminta maaf sekalipun orang tua kepada anak. Dan juga dalam hal bohong-bohongan gitu ya. Kadang-kadang kan misalnya seperti yang umum kan, katakan papa nggak di rumah gitu ya. Nah itu kan juga sudah jadi contoh buat anak-anak. Dan selain semuanya contoh itu kan tidak bisa dilepaskan dari waktu yang kita lewatkan bersama dengan mereka ya, Pak Gunawan dan Ibu Ida. Kalau di kota besar seperti di Jakarta, banyak orang-orang yang suka menggunakan kalimat yang penting kualitas daripada kuantitas gitu ya. Jadi walaupun jumlah waktu pertemuan saya dengan anak sedikit, kan yang penting mutunya gitu. Tapi kalau kita mau lihat lebih jauh, itu adalah hal yang mustahil ya. Mana mungkin bisa ada kualitas waktu yang baik tanpa adanya jumlah waktu yang dihabiskan bersama dengan anak. Terlebih kalau memang kita mau menunjukkan cinta kasih, disiplin, dan contoh kehidupan itu tadi.
Iya, memang seperti Bu Esther katakan, sering orang bilang yang penting kualitasnya, tidak perlu kuantitasnya. Tapi nyatanya orang yang berkata begitu itu juga memberi makan anaknya cukup banyak, Pak Paul. Tidak pernah cuma diberikan makanan pokoknya bergizi cuma 1 sendok itu. Tidak pernah ternyata itu. Jadi agak dualisme itu orang itu. Tetapi kalau kita betul-betul berpegang pada prinsip-prinsip yang tadi Pak Paul dan Bu Esther sudah katakan, sebenarnya tidak perlu orang tua itu merasa takut untuk dekat atau bahkan menjadi sahabat anaknya lalu dikurang ajari oleh anaknya. Buktinya Tuhan Yesus sendiri tidak segan-segan berkata kepada para muridnya, kamu adalah sahabatku. Kamu bukan hamba tetapi sahabat. Itu sesuatu yang luar biasa buat saya, Pak Paul. Saya kira Tuhan Yesus melambangkan ya keakraban sekaligus wibawa. Keakraban, dia dekat, dia hidup bersama-sama murid-muridnya. Wibawa karena dia tidak segan-segan menegur pada waktu murid-muridnya berbuat hal yang salah. Nah, selain dari dia bisa menegur, dia juga hidup sesuai dengan teguran itu. Sehingga dia itu mewakili atau melambangkan integritasnya yang sempurna. Jadi orang tua yang bisa menegur tapi tidak hidup sesuai dengan tegurannya, dia justru akan kehilangan wibawa. Jadi sekali lagi kalau kita boleh simpulkan, orang tua yang menjadi sahabat anak adalah orang tua yang dekat dengan anak, namun sekaligus bisa juga menegur atau mendisiplin anak, serta hidup sesuai dengan tegurannya itu. Sebagai penutup Pak Gunawan, saya ingat ceritanya Dr. James Dobson. Dia sangat menghormati ayahnya, dan dia menganggap ayahnya adalah sahabatnya. Nah, kenapa dia menganggap ayahnya sahabatnya? Ayahnya itu berbuat banyak untuknya. Ayahnya adalah penasehatnya buat dia. Kalau ada masalah, ada apa, dia harus menelpon ayahnya dan bertukar pikiran. Jadi unsur orang tua berbuat untuk anak, itu hal yang penting. Nah, di zaman sekarang saya kira ini tantangan buat kita. Karena sering orang tua mendelegasikan tugas kepada orang lain untuk mengurus anak. Sehingga waktu anak besar, anak kehilangan memori, ingatan, kapan orang tua berbuat sesuatu untuknya. Berbuat hal yang baik untuknya. Kapan dia bisa mengenang ibu memasak buat saya? Kapan dia bisa mengenang ayah mengantar saya untuk pergi ke sekolah atau apa dan yang lain-lainnya. Nah, memori-memori ini adalah memori yang akan membentuk perasaan-perasaan yang positif dari anak terhadap orang tua. Sehingga dapat menjadikan orang tua mereka sebagai sahabat. Iya. Di tengah-tengah kalau kita sebagai orang tua tidak menghendaki anak kita bersahabat dengan orang yang kita tidak senangi, sebenarnya peran orang tua besar sekali, Pak Paul, untuk bisa menjadi sahabat buat mereka. Jadi saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan juga Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menjadi sahabat buat anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Melalui kesempatan ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk semua saran-saran, pertanyaan-pertanyaan, tanggapan yang sudah Anda sampaikan kepada kami. Kami mohon maaf kalau belum semuanya bisa terbalas, namun pertanyaan-pertanyaan serta tanggapan Anda masih sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.